masih di channel Horas Tapan Utara. Ini setelah 2 bulan vakum karena pandemi corona, kita buat video lagi. Dan sekarang kita ada di Silangit. Kalian belum tahu, tunggu sini dulu. Ini Silangit Farm, tepatnya di Silangit dekat perumahan dekat Camp Pemuda Zaitun. Kita mau lihat berbagai tanaman, sayuran, baik melon, buah segala macam yang ada di sini. Nah, ini punya perusahaan dan kita sekarang bersama Bang Gilang, tapi kita harus buka sepatu. Nah, karena di sini harus pakai sendal. Bentar ya. Oke. Nah, kita mau lihat, kalian bisa lihat. Jeng 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 jeng. Bang Gilang. Ah, ini Bang Gilang yang kelola di sini. Kita mau tanya nih, Bang. Ini tadi Abang sempat ceritakan. Ini awalnya kebun ya. Kebun jeruk biasa. Kebun jeruk biasa. Terus sampai bisa jadi ini apa? Ini tempat ini greenhouse. Namanya apa, Bang? Greenhouse. Greenhouse. Jadi kita pakai di Silangit, salah satu bidang usahanya kita ada yang namanya hidroponik. Hidroponik itu nanam tanpa media tanah atau gayanya soilless culture. Dan ini contohnya, Bang ya. Ini contohnya. Jadi kita pakai rock wool ester tet. Pakai namanya rock wool. Jadi boleh kita rock wool ini salah satu media yang dipakai untuk hidroponik. Jadi ini pengganti tanah ya? Ini pengganti tanahnya. Ini rock wool, semacam busa sih. Orang kalau sekarang lebih masuknya juga ke spons yang biasa pakai cuci mobil, cuci piring, orang pakai itu juga. Sejenis ya? Sejenis juga. Jadi ini pengganti tanahnya sebagai penahan akar, sebagai sanggahan akar. Nantinya nutrisinya kita masukin ke nutrisi, kita larutkan semua. Sudah larut 100% air, kita alirkan per 24 jam. Jadi setiap 24 jam dia tiap hari muter nutrisi. Jadi sama sekali nggak ada tanah ya, Bang? Sama sekali nggak ada tanah. Jadi dia nanti masukin ini tempatnya ya, Bang ya? Iya, ini nepot namanya. Bang Gilang, terus ini yang dialirin via ini pompa. Di sana nanti ada rumah tandon. Jadi didorong pompa naik, dorong nutrisinya 24 jam sirkulasi terus. Jadi yang dialirkan memang benar-benar nutrisi. Kalau misalkan gini, bedanya dengan yang di tanah gini. Di tanah si penyangga akar itu tanah tadi pertama. Yang kedua, nutrisi yang kita kasih di tanah itu ada sifat buffer tanah yang dia nahan nutrisinya. Kita kasih 10, tanaman belum tentu makan 10. Iya. Tapi kalau di hidroponik saya kasih 10, dia makan 10. Jadi secara nutrisionalnya nutrisi tanaman lebih terjaga gitu. Dan beda waktu penanaman, Bang, kalau misalnya konvensional lah, via tanah dengan ini beda nggak, Bang? Tingkat pertumbuhan lebih cepat mana? Lebih cepat di sini. Karena kan setiap hari, ada yang dilupakan adalah di malam hari tanaman sama dia butuh makan juga. Iya, gitu. Kayak orang aja kan. Breakfast, lunch, dinner sama tengah malam supper. Tanaman setelah kita kemarin teliti juga, kita riset juga, ternyata ada pengaruh perbedaan dengan kita kasih makan malam dengan tidak. Nah, perbedaan di tanah sama di hidroponik ini perbedaannya sekitar 10 sampai 15 hari. Jadi di tanah, katakan kalau selada di tanah itu di 40 harian, 40 ke 45 hari. Di hidroponik saya di 25 ke 30 hari panen. Lebih singkat, lebih cepat. Yang kedua, untuk hidroponik kenapa kita harus pakai greenhouse? Untuk kelas-kelas industri atau misalkan memang profit yang dicari, bukan profit yang dicari, artinya memang dijadikan bisnis. Kita kan butuh hitungan putaran modal kita butuh omset per hari. Seperti yang tadi di awal saya bilang bahwa cita-cita Silangit adalah jadi salah satu pion umumnya untuk Indonesia, khususnya karena kita ditaput untuk taput sendiri. Itu jadi salah satu pion pertanian 4.0. Wow, 4.0 ya. 4.0. Jadi ya sebetulnya 4.0-nya Indonesia sudah ketinggalan selangkah dengan 4.0-nya di Abu Dhabi, Dubai, di negara-negara maju lah. Singapura lah yang negara kecil itu bisa lebih jauh lebih produktif daripada kita yang katakanlah Indonesia ini sebetulnya notabene
secara luasan, lebih luas, lebih agrikultur lah gitu. Karena kan pertanian di Indonesia cukup jadi salah satu mata pencaharian pokok yang besar gitu. Cuman memang jadi Bang, aku kan ya lihat begini ya keren lah gitu kan. Cuman kalau di modal kayaknya lebih mahalan di sini ya, modal di awal ya. Investasi awal hidroponik ya? lebih besar. Sebetulnya gini, yang pendapat saya ya. Jadi beberapa kali kita diskusi sama petani-petani hidroponik lain yang dari pemula. Kebetulan saya biasa ikut untuk roadshow, pelatihan, buka-buka pelatihan. Terus kita sambil keliling aja Bang. Jadi roadshow pelatihan hidroponik di beberapa kota. Pertanyaan klasik sebetulnya petani Indonesia itu, ini saya mau ayam dulu atau telur dulu nih? Oh ya, ayam dulu atau telur dulu? Saya punya produksi dulu atau saya cari pasar dulu? Sebetulnya ini kalau kita cari sampai akhir pun, ini nggak akan ketemu. Tapi saya konsepnya gini, modal besar untuk yang memang mau main skala industri ya. Langsung industri itu kalau orang mengklasifikasikannya hidroponik kelas industri itu di minimal 10.000 titik tanam. Kalau saya pribadi, setiap orang punya hak untuk mengindustrikan usahanya. Artinya gini, saya cuma punya 800 titik tanam. Saya tinggal bagikan 800 bagi 30 hari dalam sebulan. 30 hari dalam sebulan. Saya bisa katakanlah produksi sekitar 30 titik satu hari. 30 titik satu hari. Di 30 titik ini pasar mana yang cocok untuk saya suplai supaya kebutuhan dia 30 titik per hari terpenuhi. Konsep industri sudah terlaksana di situ. Cuman masalah besaran, masalah besaran memang belum sebesar industri seharusnya. Produksinya berapa dan segala macam. Kalau pertanian kan dua. Syarat tumbuh, syarat pasar. Syarat tumbuh, saya nanam selada jadi selada. Nutrisinya terpenuhi, tepat waktu, tepat guna, pestisidanya kalau yang pakai pestisida kebetulan, kalau di sini kita nggak pakai pestisida. Di syarat pasar, orang pasar pun sebetulnya nyari kuantitas, kualitas, kontinuitas, produktivitas, identitas. Artinya saya petani apa nih? Saya petani selada. Saya punya identitas bahwa saya memang petani selada. Jadi orang mau nyari selada ke saya. Tapi kalau saya nggak jelas, kadang-kadang selada, kadang-kadang pakcoy, kadang-kadang tanaman-tanaman lain, pasar pun kan bingung. Saya mau ketemu Gilang, saya harus cari apa? Saya mau cari apa gitu. Artinya saya pun pertama Silangi pun kita sampai coba itu sekitar 21 paritas ya. 21 paritas kita coba supaya saya nemu bentuk di Sumatera, di Medan khususnya, tanaman apa yang memang pasarnya paling besar. Dari 21 turun ke 17, dari 17 turun ke 15, dari 15 sampai akhirnya sekarang kita cuma 3 varietas untuk selada. Karena resapan pasarnya di Medan yang tertinggi cuma 3 itu. Sampai pelan-pelan orang udah tahu kalau nyari yang namanya head lettuce di Silangi udah oke. Sebetulnya itu yang harus dan ini pasarnya sudah terbentuk. Justru saya kekurangan barang. Wow. Ini ke Sumatera atau ke kita Jawa juga atau kemana? Batam, Pekanbaru, Padang. Pekanbaru, Batam. Batam, Pekanbaru, Padang. Pernah ada permintaan sampai ke Jakarta sama Bandung. Cuman dari sini kita terkendala dengan transportasi. Yang kedua, untuk saya nutup kapasitas Sumatera Utara, katakanlah Medan. Masih kewalahan ya? Saya masih kewalahan. Wow. Jadi kalau yang di sini yang ada sawi ya? Selada. Saya jenis selada semua. Oh, selada semua ini. Ini selada. Sebetulnya selada ya kalau kita bagi itu banyak banget. Cuman yang saya mainkan ini selada romaine. Ini selada romaine. Terus romaine. Yang sana, Bang? Yang itu selada keriting biasa. Keriting biasa. Ini yang sering ditemui ya di pasar. Ini ada satu jenis lagi sebetulnya, tadi yang paling depan. Oh, paling depan. Yang paling sering kita ketemu di pasar itu yang paling depan sana. Ini adalah selada jenis Lolobianda. Kalau biasanya di burger atau di burger ya. Di burger atau di katakanlah seladahnya high class biasanya di sini mainnya. Terus yang ini ada head lettuce. Head lettuce itu biasanya untuk di McD, sama sih disajian di burger atau di beef yang lainnya. Dan kalau yang paling mahal yang mana sih, Bang? Yang paling mahal. Yang paling mahal lah. Sebetulnya dibilang paling mahal dengan ada yang begitu kita ada harga yang untuk dibayar untuk investasi. Begitu kita mengeluarkan sesuatu yang eksklusif, itu pasti nilainya
sedikit lebih. Saya jual selada di angka 18 sampai 20 ribu per kilo. Itu selada yang lettuce ya? Yang head lettuce itu kita sama sih dijual di angka 20 ribuan. Karena head lettuce satu crop bisa setengah kilo. Yang selada ini satu tanaman paling 200 gram. Yang paling ini sih sebetulnya di sini yang romaine, karena memang romaine eksklusivitasnya masih sayur yang punya identitas mahal. Yang kedua, memang beda aja rasanya dibanding selada-selada. Aku yang pernah makan paling hanya yang untuk yang burger itu, sama yang di depan tadi. Coba yang romaine sama kristal. Oke Bang, jadi yang di sini greenhouse 3 varietas ya? 3 varietas. Menuju saya lagi coba bentuk pasar premium. Pasar premium ada salah satu impact positif yang kita bisa ambil dari COVID adalah sekarang orang jualan online itu sudah semakin menggeliat gitu. Jadi kemarin begitu keadaan COVID, di mana-mana dibatasi, mau nggak mau pengusaha harus tetap mikir jalan keluar untuk saya tetap bisa usaha, karyawan tetap bisa kerja. Supaya semuanya, maksudnya gini, supaya keuangannya itu nggak berhenti gitu. Gimana? Satu-satunya cara yang kita analisa kemarin itu ada 4 pasar tradisional kayak misalkan di Tarutung, di Siborong-Borong, hari Selasa ada pasar pekannya, pasar kedua pasar supermarket, pasar ketiga pasar online, pasar keempat pasar resto. Dari semua aspek pasar, katakanlah dengan cobaan COVID ini, yang paling kelihatan grafik signifikan untuk kenaikannya itu pasar supermarket sama pasar online. Restoran udah jelas karena restoran nggak bisa stay di tempat, berkurang omsetnya. Yang online kebetulan kemarin iseng-iseng coba ke Instagram segala macamnya, semua platform kita coba masukin, dilihat. Cuman memang ada harga yang harus dibayar. Artinya gini, kita mencoba menaikkan kelasnya ke kelas premium. Begitu kita naikkan ke kelas premium, ada tuntutan kualitas pasar yang memang harus dipenuhi. Rasa nggak boleh nggak manis gitu. Padahal kalau sayur senormal sayur, semanis apa sih sayur gitu. Cuman ada memang beberapa konsumen yang dia sampai mau nggak apa-apa saya bayar mahal, kayak nanti di sana ada saya jual sayur harga 250.000 per kilo. Wow, sayur apa tuh Bang? Ada nanti di sana ada ice cream. 250.000 per kilo untuk Sumatera di Jakarta itu bisa harganya sampai 450.000 per kilo. Cuman memang kelasnya konsumennya beda. Nah, konsumen saya justru kenapa kita nanam selada biasa, nanam romaine dan keluarga yang lainnya, supaya setiap pasar dapat ke bagian. Bang, ini kayaknya nggak ada busuknya ini ya Bang kalau di hidroponik ya. Kayaknya nggak ada hamanya ya, nggak ada. Karena salah satu efek greenhouse sih. Jadi karena greenhouse ya. Jadi kalau nanya, berarti modal kayak balik lagi ke tadi. Modal saya harus gede dong, karena kan saya harus bangun greenhouse. Saya harus bangunnya. Banyak yang saya mulai pun tidak dengan greenhouse. Si langit yang udah begini, maksudnya yang udah besar lah gini ya. Begitu saya ditantang untuk, basically kan saya masuk ke sini sebagai admin, bukan sebagai hidroponiker. Cuman di 1 tahun pertama saya udah mulai ngerasa jenuh dengan tugas-tugas di kantor. Akhirnya ditantang, yuk mau bikin, saya bikin challenge, kamu bikin hidroponik. Belum langsung sebesar ini, saya mulai dari ember, keranjang. Saya mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Aku juga ini Bang nanam ya di ember cat. Minimal saya get feel bahwa ternyata tumbuh. Iya betul. Ternyata tumbuh. Saya mulai di kangkung lah yang basic ya, sawi. Basic, bahan lebih basic di sawi. Terus saya pindah ke baskom yang kotak itu. Saya taruh styrofoam di atasnya. Saya coba tumbuh. Saya belum masuk benar-benar karena basically saya nggak ada sama sekali. Kecuali turunan genetik ya. Saya nggak ada sama sekali tertarik sebetulnya untuk masuk ke pertanian. Berarti dasar Abang bukan di pertanian sebenarnya? Saya dasar manajemen ya, sama kita. Saya dasar manajemen. Cuman begitu masuk ke sini, ya saya ngerasa bahwa saya stuck di manajemen. Saya jauh-jauh dari Bandung datang ke Takut, duduk di depan komputer. Saya di Bandung pun dengan kerjaan yang sama gitu kan. Saya nggak bisa nge-explore. Untungnya ya di challenge, yuk bikin hidroponik, bikin dari yang hal paling sederhana yang tadi baskom ponik, keranjang ponik kita coba. Sampai pertama-pertamanya di challenge-nya lomba foto di baskom ponik.
siapa fotonya paling bagus. Sempat stuck di 6 bulan pertama, saya tinggalin lagi hidroponik. Saya ngerasa terlalu ribet, kimia ini masuk ke kepala, sampai akhirnya didorong lagi dan dikasih tanggung jawab yang saya langsung nanam 32.000 titik sebesar ini. Begitu saya dikasih tanggung jawab ini, mau nggak mau, suka nggak suka, saya harus jalanin ini, bikin konsep segala macam. Jadi kalau greenhouse ini sejak tahun 2017. udah 3 tahun ya. Kita penanaman pertama itu Januari 2018. Saya bangun greenhouse 2017. Dan greenhouse ini hanya khusus selada. Ya, yang di sini memang karena instalasinya pertama kita untuk sayur, saya khusus untuk sayur. Nanti kita ke sana ada juga instalasi khusus untuk melon. Nah, kita lihat Bang yang 200 berapa? 200 ribuan. 200 ribu. Ini ice plant. Mana dia Bang? Di Indonesia masih terbilang baru. Nah, kawan-kawan, ini dia sayur yang harganya 200.000 sekilo. Dan aku baru lihat pertama kali di sini ya, di Silangit Farm ya. Silangit Farm namanya Bang ya. Ini pasarnya kemana sih Bang? Sejauh ini masih ke Medan sih. Masih ke Medan, cuman udah kelas tertentu ya. Kelas tertentu. Dan ini masih kewalahan. Biasanya ini direbus biasa tuh jadi sayur katanya. Saya kebetulan bukan vegetarian dan nggak makan sayur. Nggak makan sayur Saya Bang? nggak makan sayur. Waduh, mati kita. Saya nggak makan sayur. Jadi katanya dioseng. Dioseng bisa jadiin lalapan juga bisa. Tapi bukan, ada nggak manfaatnya untuk vitalitas pasti. Gitu nggak ada ya? Tetap sih manfaatnya. Biasanya kan kalau yang mahal-mahal kan vitalitas stamina gitu. Lebih ke stamina ya, maksudnya tetap diprotein sih karena memang ini udah siap panen ini Bang? Yang dipanen itu kenapa saya lebih suka ini? Pertama tadi harga mahal. Yang kedua, kita panen nggak sekali panen. Ini kita potong, sorry saya pakai tangan. Saya bersih. Kenapa namanya ice plant? Kalau dilihat ini masih jenis selada ya? Bukan? Bukan. Ini harusnya ke Oriental Veggies. Namanya Ice plant. Ice plant. Kenapa namanya ice plant? Jadi kita kayak lihat bunga es di setiap helai daun. Dicoba. Ini bisa dimakan langsung Bang? Saya nggak pakai pestisida. Bismillah ya. Saya nggak. Ini kayak udah dimasak Bang? Iya kan Din? Enggak sih. Enggak, lembut. Iya, gurih ya. Coba. Kamu kan nggak salah, kamu sekarang salah makan. Saya yang salah. Jadi dia sayur lembut, gurih ya. Karena mungkin ini ada bintik-bintik. Dan rasanya asin nggak juga? Ada memang asinnya. Ya, kandungan airnya banyak. Ini harganya 200 berapa Bang? 250.000. Orang biasanya kalau yang beli sering makan langsung nggak Bang? Nggak juga ya? Saya jarang langsung turun ke ini sih. Tapi saya biasanya di repack. Kita repack per 100 gram. Doyan apa gimana? Iya. Tapi ya enak. Enggak enak. Sayang ini. Enggak. Airnya banyak. Ya. Ini udah siap, udah ini ukuran siap panen Bang belum? Udah. Ini udah. Dia nggak terlalu besar ya Bang? Enggak. Kita ada tanam juga di polybag karena takutnya di sini bakterinya banyak. Maksudnya di bunga akan kuat sampai 6 bulan prediksi saya. Karena kita pun baru pertama kemarin begitu masuk benih ditawarin sama orang benih coba ice plant nggak, soalnya di Singapura ini sudah jadi salah satu makanan yang memang dicari. Iya. Boleh tambah kok. Boleh juga ini ke ayam apa? Iya kali. Pas coba masuk sini in juga dan ternyata sudah ada yang cari juga di Medan. Kita supply. Jadi sampai sekarang keteter. Bang, makasih kali Bang ya. Di sini pertama kali makan
Biasanya sayur kan satu ikat 5.000, 3.000. Ini 200.000. Kalau 1 kilo bang, itu berapa banyak ini bang? Kayaknya kan agak lumayan berat. 1 kilo paling sekitar 20 20 yang gini? tadi saya ya. 20. Berarti ini bang kurasa 5.000 ya? 20 lah ini ya, 20.000 ya satu potong gini. Oke bang, keren. Bang, kalau di apa panen sekali 30 hari, 25 hari ya? Tergantung. Romaine saya panen di usia 35 ke 40. Kalau yang ini bang panennya berapa? Ini panen pertama kita di usia 60, tapi dari 60 60 hari? per 4 hari kita panen. Per 4 hari. Per 4 hari kita panen minimal dapat 10 kilo. Boleh juga ini ditanam ini. Oke bang, kita kemana lagi bang? Kita lihat melon dulu deh. Oh, nah ini kita diajakin sama Tobing Sister. Nah ini Panana sama Bestin. Nah kita diajak. Mereka mau panen, katanya panen melon. Melon apa ini bang? Tianzong. Tianzong. Iya. Xinjiang dari sini. Mudah-mudahan menambah stamina ini. Ini si ibu lagi panen selada biasa ya namanya, Ada lolobian. lolobian. Nah dia tinggal cabut aja ya bu. Bu boleh aku coba cabut ya bu? Nah ini deh. Wih basah. Nah, jadi nggak perlu kotor-kotoran kan? Langsung cabut. Bang ini kalau yang ini mau dijual kemana nih bang? Kirim ke Medan ya bang? Kalau dia satu ini paling 1 ons lah palingnya, enggak? Berarti 1 kilo dia 10, kayaknya 10 lobang. Tanya lah berapa nih? Harganya 20. Berapa bang tadi bang? Kita jual yang untuk yang green coral untuk kelas premium. Untuk kelas premium yang jenis ini harga per kilonya 68.000. 68.000 bang. Jadi yang 20.000 tadi yang mana? Yang 20.000 kalau ini kan kalau kita masuknya ke kelas trader. Oh. Saya bagi beberapa segmen pasar. 60.000 ya. Lumayan juga. Pelan-pelan megangnya. Pelan-pelan. Bang, kalau yang kayak gini biasanya bang, dia karena kena air ya? Karena daun buah pasti. Nanti kita Daun bawah, oh ya daun yang bawah ya. Oh jangan ketawa. Tuh coba, Mau beli. apa pendapatnya nih kak? Kak Tin? Pendapatnya apa? Ya tentang ada terinspirasi buat greenhouse di Terinspirasi tapi belum cukup modal, gimana Banana dong? Garden ini ya, Banana Garden. Terinspirasi, sangat terinspirasi melihat itu, tapi belum. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, didoain aja.